Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Nadia dengan NPM 2019 01500 dari kelas R6E, program studi bimbingan dan konseling. Berikut video konseling dengan menggunakan pendekatan client centered. Silakan disimak. Gimana Nasya, duduknya sudah merasa nyaman? Sudah Bu, udah nyaman banget ya. Sudah bisa memulai sesi konseling? Sudah bisa. Baik. Sebelumnya Ibu mau nanya, kamu tuh udah pernah di konseling, udah pernah melakukan konseling atau belum? Udah sih, udah 1-3 kali saya udah ngelakuin aja. Tadi kita kayaknya baru pertama kali bertemu ya? Iya, baru pertama kali saya konseling sama Ibu sih buat hari ini. Oke. Jadi kamu tuh udah tahu kan apa itu konseling dan bagaimana tata cara konselingnya juga? Udah tahu dikit-dikit sih Bu, udah lumayan tahu lah. Oke, jadi sekarang gimana nih kamu kegiatannya? Kegiatan kamu tuh gimana? Kamu tuh lagi punya kesibukan apa gitu? Kesibukannya sih ya sekolah, terus ekskul, terus sekarang juga lagi ada kegiatan capaska, sama sibuk main juga sih. Sibuk main juga ya. Oke. Sepertinya tadi saya ngeliat kamu deh waktu enggak tadi sih ketika kemarin kamu pergi ke itu kan apa, Delima. Oh iya, itu dekat sekolah. Jadi saya sekolah. baru pulang eskul, jadi langsung sana lewat Delima gitu bareng teman-teman kamu ya? Iya, bareng teman-teman. Ya, saya lihat kamu lagi habis jajan sama teman-teman. Iya, saya baru pulang eskul gitu kan, karena emang belakangan hari ini kurang main sama temen, makanya mau main aja sama teman-teman, maka lewat situ. Saya nggak nyadar kalau ada Ibu di situ. Terus sebenarnya kayak makanya saya tuh waktu pertama kali lihat kamu tuh kok kayak nggak asing gitu ya. Saya kayak Nasya bukan gitu. Saya nggak lihat sih, saya terlalu fokus sama jajanan mungkin di sana. Karena saya juga enggak nyapa kamu sih, karena juga saya kan takut yang salah orang gitulah ya. Oke, baik. Jadi kenapa nih kamu tiba-tiba pengen melakukan sesi konseling dengan Ibu? Gini sih Bu, akhir-akhir ini saya lagi kurang fokus aja, kurang ada kayak sebenarnya kalau dibilang tuh baik-baik aja, tapi kayak ada sesuatu yang mengganjal aja gitu. Sesuatu yang mengganjalnya itu apa ya? Bisa kamu ceritakan mungkin secara garis besar atau boleh juga secara keseluruhan, tergantung segimana nyamannya kamu aja sih. Oh iya, sebentar. Sebelumnya ya, Ibu mau bilang sama kamu bahwa untuk kita melakukan sesi konseling ini, kamu tuh nggak perlu takut untuk cerita banyak hal ke Ibu. Maksudnya boleh menceritakan semua permasalahan kamu gitu loh. Kamu tuh nggak usah takut, Ibu bakalan menyebar cerita kamu ke yang lain gitu atau siapa gitu. Kamu tenang aja, karena di BK kan juga ada asas, namanya asas kerahasiaan ya. Dan Ibu juga apa ya? Ibu juga meminta kamu buat bisa terbuka aja gitu loh. Ya baik. Apa aja tuh boleh kamu ceritakan ke Ibu, kok ada keluh kesah lain mungkin gitu loh. Ya gitu ya. Kayak udah tenang aja gitu. Oke, boleh kita sih. Ya. Secara garis besar sih karena baru-baru ini saya ada masalah ya, kisah cinta gitulah. Saya baru putus gitu sama pacar saya. Iya gitu sih Bu. Terus jadi dari awal tuh saya kenal dia karena saya tetanggaan sama dia kan. Nah terus setelah itu setelah dia putus sama pacarnya yang lama itu, dia ngechat saya untuk ya semacam PDKT-an aja gitu sih awalnya. Nah terus abis itu kita deket,
abis udah deket kita tuh ya langsung lah dia nembak saya gitu-gitu. Abis itu saya tuh setelah menjalani hubungan dengan dia, saya tuh ngerasa kalau dia itu emang belum bisa lepas sama masa lalunya gitu ya. Dan di situ tuh saya juga udah mulai ngerasa kalau dia tuh orangnya yang sosok toksik gitu loh. Sosok toksik kayak gimana contohnya, seperti apa tuh? Toksiknya tuh kayak lebih ke emosional, emosi dia tuh nggak pernah terkontrol, terus suka egois. Oke, baik. Jadi dia tuh egois, terus juga tadi apa, emosinya nggak terkontrol ya. Bisa kamu lebih apa ya, ceritakan lagi nggak gimana sih egoisnya dia dan emosi dia nggak terkontrol tuh seperti apa gitu loh ke kamu? Kalau dari emosi sih, misalnya kalau dia lagi marah sama sesuatu tuh, ada hal yang bikin dia kesel, terus dia selalu tumpahin ke saya gitu. Terus kalau misalnya saya ngelakuin hal sesuatu yang menurut dia itu salah, tapi sebenarnya itu nggak salah-salah banget gitu loh. Jadi itu kayak emosinya langsung marah gitu. Kadang-kadang bentakan juga, kadang dia kayak gitu. Kalau emang emosi dia udah nggak terkontrol, dia ngebentak. Gak cuma ke saya aja sih, ke seluruh orang-orang terdekatnya dia juga kayak gitu. Emang terkenal orangnya emosian. Terus kalau buat egois tuh dia orangnya tuh nggak pernah bersalah. Selalu pokoknya tuh gue nggak pernah salah di sini. Pokoknya kalau gue salah ya Allah yang salah, dia selalu gitu. Ya, terus semenjak saya pernah ngomong ke dia kalau saya tuh nggak suka sifatnya dia yang kayak gini, dia mulai berubah, mulai ya sadar diri mungkin ya kan. Nah setelah itu udah tuh dia baik-baik aja selama sebulan lebih, dia baik-baik aja. Terus tiba-tiba dia begitu lagi. Kembali ke sifat dia yang awal, gimana dia toksik dan emosian ya? Iya, dulu tuh dia tuh emang nggak punya banyak temen, emang apa-apa tuh dia sendiri kan. Dia tuh selalu butuh saya gitu, apa-apa. Jadi kalau saya nggak ada, dia tuh suka marah, suka kadang-kadang tuh selalu play victim, selalu ngerasa gitu paling tersakiti gitu. Oh nggak bisa sih nemenin gue, padahal gue tuh selalu bisa nemenin lo gitu. Jadi saya usahain mau gimana, saya lagi sibuk atau saya lagi sama teman saya selalu ada buat dia gitu saat itu. Terus waktu itu tuh udah bulan-bulannya teman-teman dia tuh udah pada balik-balik lagi gitu. Dia udah punya banyak temen lah istilahnya. Dia mulai masuk SMA lagi, baru mulai SMA dia udah mulai kenal orang baru. Terus teman-temannya juga enak-enak saya lihat tuh. Jadi dia lebih ke teman-temannya gitu, sedangkan saya ditinggal aja gitu sendiri. Jadi setelah dia sama teman-teman, dia baru ke saya gitu. Jadi setelah dia setelah teman-temannya muncul lagi di hidup dia, kamu jadi dilupain gitu ya? Iya, tapi disangka saya yang seperti itu, dia malah nyalain saya. Terus tuh play victim gitu. Itu egoisnya dia tuh kayak gitu. Iya, terus kadang tuh kalau dia lagi ada masalah, terus saya mencoba untuk bilang kenapa untuk nenangin dia tuh malah marah ke saya. Kayak bilang, ngapain sih gitu tuh, gak usah ganggu deh gitu. Dia tuh lebih kayak silent treatment sih orangnya. Silent treatment. Terus juga bener-bener orangnya tuh gak mau diganggu sama sekali abis itu. Jadi saya sering kena emosinya dia gitu saat mau nenangin dia gitu. Kadang tuh sampai bener-bener dicuekin 1-2 hari, yang bikin saya tuh nggak fokus kemana-mana gitu. Di situ terus abis udah kayak gitu, kita kan udah mulai sekolah offline kan. Terus saya juga udah mulai banyak kegiatan sekolah dan jadi kurang fokus juga sama dianya, dan dia juga udah mulai sama teman-temannya juga. Jadi saya udah mulai ngerasa dia tuh berubah saat masuk SMA aja gitu, masuk sekolah offline SMA gitu. Oke. Dia udah mulai kayak gak bisa terkontrol sama saya aja gitu. Jadi kita miscommunication aja. Ada miscommunication. Dan setelah kalian tuh akhirnya masuk sekolah offline, dan kalian emang beda ya SMA-nya? Iya, beda sekolah juga sih.
Jadi ternyata kalian tuh tidak berada di dalam satu sekolah yang sama ya? Enggak, beda sih. Itu sebenarnya akar dari permasalahan itu satu itu. Terus udah mulai beda sekolah juga, saya tuh sebenarnya orangnya nggak terlalu ngekang-kang banget sih. Karena ya gitulah, karena saya tahu dikekang tuh gak enak, tapi dia tuh selalu ngekang saya gitu. Ada satu hari dimana saya tuh harus foto sama teman-teman saya untuk acara dokumentasi. Terus saya foto, saya nggak bilang nih sama dia awalnya. Habis itu kita ketemuan, habis setelah foto itu kita ketemuan, dia jemput saya. Terus dia tuh kalau kita ketemuan nih dari awal pacaran sampai putus, dia tuh selalu lihat handphone saya, mau dari WA, Instagram, lain tuh semua dia cek-cekin sampai bersih, nggak ada chatan sama cowok lain gitu. Jadi waktu itu dia lihat galeri saya, terus dia lihat foto itu, terus dia marah sejadi-jadinya gitu. Dan saya baru pertama kali ngeliat dia semarah itu sama saya. Dia bilang, kenapa sih kok kamu nggak izin dulu sama aku, kan bisa ya izin sama aku. Terus saya minta maaf ke dia gitu, tapi dia diem aja gitu, karena emang dari awal orangnya silent treatment gitu kan. Saya didiemin sampai 1-2 hari yang benar-benar bikin saya jadi stres gitu, jadi susah banget buat mikir, kok dia nggak balas chat dia, dia masih marah. Jadi apa tuh saya jadi nggak fokus gitu sama pelajaran saya, sama sekolah saya. Itu agak mengganggu sih sebenarnya. Oh, itu bikin apa ya, kamu juga jadi lebih sensitif gak sih ke orang lain? Iya, jadi lebih berpengaruh sih ke ya, semua lebih ke teman-teman gampang saya. itu ya, gampang marah atau gampang kesel ya. Berpengaruh juga ke apa, kegiatan kamu yang lain, cara akademik maupun non akademik ya. Iya, itu jadi saya juga sering males sekolah, bolos lah, segala macem gara-gara hal itu. Di situ tapi saya belum sadar kalau ini tuh termasuk hubungan toksik ya. Dia bilang saya, kenapa sih nggak izin dulu? Oh ya udah, mulai sekarang aku izin deh ke kamu gitu. Terus waktu itu saya juga harus dokumentasi dan foto bareng teman-teman saya itu. Saya bilang ke dia, dan dia izinin sih, tapi setelah izinan itu, dari izinan itu dia nggak marah, dia cuma biasa aja gitu. Jadi suatu hari, abis berapa hari kemudian, saya lihat HP-nya dia, nggak sengaja saya lihat dia foto sama cewek lain gitu. Oh, tapi dia foto dengan cewek lain itu dia nggak ada sama sekali bilang? Nggak ada. Dia tuh post di Instagramnya sendiri gitu. Saya kaget kan, kok gini, kok egois banget ya. Terus saya bilang ke dia, terus dia nggak bilang gini, kan aku nggak pernah larang kamu foto sama siapapun, cuma izin aja. Dia malah gitu. Terus karena saya jadi nggak terima gitu loh, jadi stres sendiri aja gitu. Itu gini sih, aku kesel banget gitu, merasa nggak adil ya. Saya seharusnya kamu tuh menjaga perasaan dia untuk mencoba buat nggak foto dengan lawan jenis, teman atau siapapun itu. Dan waktu yang dokumentasi sebelumnya itu emang tidak sengaja atau gimana kamu bisa foto sama teman kamu itu? Itu emang dari ekskulnya sih. Oh, dari ekskulnya. Jadi foto rame-rame gitu ya? Oh, jadi saya pikir kalian tuh kayak foto berdua gitu loh. Iya, enggak sih. Terus itu kan dia abis itu berapa minggu kemudian dia ulang tahun. Terus itu juga bertepatan sama tanggal lomba basket saya kan. Terus jadi saya tuh mikir harus lakuin yang terbaik aja, kan ini kan ulang tahunnya dia gitu. Jadi saya pengorbanan aja gitu intinya deh buat dia. Saya sempetin nyari kado lah, nyari kue lah buat dia. Tapi saat saya surprisein dia tuh gak ada ekspresinya sama sekali, jadi kayak biasa aja gitu. Dia bikin sakit hati banget tuh, kayak kok gini sih. Jadi apa yang saya udah kasih dia, apa yang saya effortin ke dia tuh nggak pernah dia feedbackin gitu. Emang iya, benar-benar nggak ada feedbacknya. Maksudnya lebih ke tidak menghargai kamu yang udah berusaha buat menyempatkan waktu untuk mencari kado buat dia, beli kue. Karena di satu sisi kan juga bertepatan dengan kamu
lomba basket kan Iya. saat itu, dan kamu pasti juga keadaannya juga pasti lagi capek banget karena habis lomba basket ya. Iya, habis lomba basket. Nah, abis udah itu saya bilang ke dia, kok fisiknya bisa aja sih. Terus saya nanya, seneng gak hari ini? Terus dia jawabnya enggak, biasa aja gitu. Saya suka nanya kayak, di bulan ini yang hari-hari spesial yang benar-benar seneng tuh apa? Dia nggak jawab hari ulang tahun itu, tapi dia malah jawab hari di mana dia sama orang lamanya dia gitu. Oh iya, saya jadi benar-benar oh dia selama kalian menjalin hubungan tuh dia juga masih tetap berhubungan dengan orang lamanya dia, misalnya mantannya dia ya, mantannya dia masih. Tapi kamu tahu nggak kalau dia tuh sebenarnya masih berhubungan dengan masa lalunya? Tahu. Dia terbuka gitu, maksudnya dia juga cerita kalau dia tuh misalnya kayak contohnya kayak aku mau ketemu nih sama si ini gitu, boleh nggak, kayak minta kamu apa ya, jatuhnya kayak izin nggak sih, minta izin bukan itu sih, ngasih tahu atau bener izin lah. Pernah sih dia sekali minta izin untuk ketemu sama dia, dan itu tepatan karena si mantan ini ada duka cita lah. Berduka ya. Jadi saya izinin dia gitu. Jadi selama saya pacaran sama menjalin hubungan dengan dia, setiap kita ketemuan tuh nggak ada sehari dia nggak bahas mantannya gitu. Oh, semenjak akhirnya mereka berdua ketemu lagi? Iya, jadi dulu kan kita tuh teman curhat, jadi dia tuh masih nganggap saya tuh teman curhat dia gitu. Jadi dia cerita apapun tuh ke saya, mau tentang mantannya, mau tentang siapapun itu tuh dia cerita aja ke saya gitu. Tapi saya udah ngasih tahu ke dia, tapi tetap aja dia ngelakuin hal yang sama. Saya minta dia berubah, juga dia bilangnya nggak bisa berubah gitu. Kayak aku ya gini, kamu harus terima apa yang kayak gini. Sebenarnya apa adanya gitu. Iya, sebenarnya ada tertekan juga sih sama kalimat itu, kayak aduh kok jadi kayak gini ya, padahal dulunya nggak kayak gini. Jadi saya jadi stres itu, diantara mau lepas tapi saya nggak bisa, mau bertahan tapi juga sakit gitu kan. Ini tuh benar-benar berpengaruh banget sama kehidupan saya sih. Jadi benar-benar malas belajar, saya tuh banyak bolosnya semenjak sama dia. Terus saya lebih fokus ngerjain tugasnya dia. Kadang dia minta ngerjain tugas gitu lebih, jadi saya malas banget untuk ngerjain tugas saya, tapi lebih sering ngerjain tugasnya dia. Oh gitu. Jadi kamu juga ngebantu dia untuk mengerjakan tugas ya? Iya. Itu karena paksaan dari dia kamu harus mengerjakan tugas dia, atau emang itu tuh kamu berinisiatif gitu? Sebenarnya itu dia minta saya kerjain, tapi saat saya nolak dia rada gimana gitu, rada hawanya beda aja gitu. Enggak suka gitu yang dia nerima gitu. Iya, kok kamu menolak untuk membantu dia mengerjakan tugas dia. Iya, dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu bisa, tapi setelah itu dia kok hilang gitu, kok cuek gitu. Gitu sih. Jadi saya lalu kalau mau nolak juga susah, takut dia marah gitu. Saya tuh takut dulu tuh pikiran saya takut dia marah, saya takut dia cuek gitu aja sih. Terus setelah nonton itu kita balik lagi online kan. Nah semenjak online itu dia itu masuk ke tongkrongan lah ya, SMA gitu, punya apa ya, circle baru gitu ya, baru lagi karena kalian juga apa ya, sama-sama baru masuk SMA ya kalian tuh. Iya, dia mulai jadi ngabain tugas-tugasnya dia dan serahin itu ke saya gitu. Misalnya kadang tuh kayak aduh emang aku babu kamu ya gitu. Kadang sering ngerasa kayak gitu juga, dimanfaatin lah istilahnya. Nah terus itu tuh baik dia maupun saya tuh emang punya tongkrongan masing-masing. Ya, pasti tuh ada cewek cowoknya kan. Nah jadi tuh dia tuh larang saya untuk ke tongkrongan saya itu. Tapi saya larang dia ke tongkrongan dia tuh nggak pernah mau kan. Kadang-kadang tuh dia pergi diem-diem tanpa sama kamu. Iya, jadi saya di situ kan teman saya cuma dia, ya kan. Jadi
dia tuh dari jam 2 siang sampai malam tuh dia selalu di tongkrongannya, nggak pernah balas pesan saya gitu. Iya. Pas udah dia senang sama teman-temannya dia baru ke saya gitu. Jadi semenjak dia punya teman dan masuk SMA tuh dia udah mulai berubah nggak jelas gitu. Terus Lalu di satu sisi tuh kan dia nggak ngebolehin saya masuk tongkrongan karena banyak laki-lakinya kan. iya. Nah waktu itu dia nginap sama tongkrongannya. Baik Nasya, setelah tadi kamu dilarang sama mantan pacar kamu untuk ikut tongkrongan, apakah dia juga melakukan hal yang sama atau bagaimana Nasya ke kamu? Enggak sih, dia malah lebih gas aja gitu kadang setiap hari. Kalau malahan tuh kalau temennya dia nggak ngajak, dia yang ngajak. Kan saya baca WA gitu. Jadi waktu itu tuh dia 4-5 hari itu saya taunya tuh dia ada di rumah kan. Jadi waktu itu saya mau ke rumahnya dia, aku ke rumah ya, dia bilang bentar 20 menit lagi ya. Tapi aku nggak ngerespon dia gitu, langsung pergi ke rumahnya dia. Pas dia bilang, aku telepon kan, gimana? Tapi ada suara motor, kamu di luar gitu. Terus pas datang tuh dia mukanya tuh kesel banget gitu. Terus dia bilang gini, paham gak sih 20 menit lagi. Terus saya bilang, kamu kalau keluar tuh bilang, orang dia tuh selalu minta saya tuh harus ngabarin dia 24/7 gitu kan. Jadi pas dia nggak ngabarin itu juga saya mikirnya kayak, ih kok gini sih, egois banget. Lagi-lagi tuh dia selalu egois gitu. Yang orangnya udah egois lah dari awal. Emang dari awal terlihat sih bahwa dia tuh emang lebih mementingkan ego daripada kesepakatan kalian berdua ya. Iya, saya udah minta dia berubah juga, dia jawabnya, ya kamu kalau meninggalin aku silakan, ya aku sih ya gini. Terus aduh, jadi udah telanjur semua. Jadi di pikiran saya tuh sebenarnya udah hilang apa yang dia lakuin kalau tuh gue kira tuh udah cukup gitu loh, maksudnya gitu. Terus saya tahu dia masih berhubungan sama mantannya ini nih, dia masih suka curhat si mantannya ini ke temen-temennya dia. Tuh saya udah mulai kayak kesel gitu ke dia, kenapa dilakuin lagi? Kalau emang belum lupa waktu itu, kenapa ke saya gitu? Iya. Bikin saya jadi tambah stres aja gitu. Jadi kamu tuh jadi merasa bahwa kamu tuh sebagai pengganti ya, pengganti masa lalu, atau bisa dibilang juga pelampiasan pelampiasan dia gitu, karena dia tuh emang butuh sosok mantannya di dalam diri kamu gitu. Tapi saya nggak ada sama sekali sih, karena emang saya sama mantan itu emang benar-benar beda ya. Iya. Terus abis dari tongkrongan itu kan Januari ya, itu bulan Januari, awal Januari. Februarinya itu udah mulai online kan. Nah awalnya tuh sekolah saya duluan yang online, jadi saya nggak tahu apa aja kegiatan dia, dan dia tuh nggak pernah ngasih tahu kalau dia di sekolah tuh dia ngapain. Tapi dia menurut saya harus ngasih tahu apa aja yang di sekolah dia. Dia minta saya cerita. Pas saya bilang, kamu cerita dong apa aja kejadiannya, dia bilang nggak ada yang perlu diceritain, sekolah aku tuh biasa aja. Nah saat saya lagi ngumpul sama dia, ada teman-temannya dia nih. Terus teman-temannya dia kayak ngomong, si Aca tahu masa lalu sama dia gitu. Kan aku heran ya, masalah apa, orang dia nggak pernah cerita apa-apa kok. Ternyata tuh ada teman satu kelasnya dia tuh suka sama dia, tapi dia tuh nggak pernah bilang ke saya gitu. Jadi tuh lama-kelamaan dalam hubungan kalian tuh apa ya, keterbukaannya tuh makin lama makin hilang ya, dari dianya tuh hilang, sedangkan dia tuh menuntut kamu untuk selalu terbuka ke dia. Iya sih, kayak gitu terus aja. Terus saya, apa sih kenapa saya marah ke dia, tapi setiap saya marah ke dia, dia tuh lebih marah lagi ke saya gitu. Apa sih, udah gak usah ribet gitulah, dia ngomong kayak gitu. Kayak ribet kayak gimana, kamu nuntut aku kayak gini, ya kamu harusnya aku juga bisa dong nuntut kamu kayak gini. Tapi dia nggak terima aja. Terus dia marah, dia juga marah ke temen-temennya gitu. Jadi ya udahlah, saya nggak mau pusing itu. Terus karena hal itu kita 3 hari diem-dieman. Nah saya pikir tuh ekspektasi saya dia bakal minta maaf ke saya karena dia yang salah. Tapi dia tuh bakalan apa ya,
dia bujuk kamu gitu ya, Iya. baik-baikin kamu supaya hubungan kalian tuh masih bisa dipertahankan, dan dia juga apa ya, menurunkan ego untuk minta Iya. maaf, mengaku bahwa dirinya tuh salah. Iya, ekspektasi saya itu, tapi ternyata saya lagi yang minta maaf sama dia. Udah deh, udah, ayo udah deh, jangan kayak gini deh, kita baik-baik aja gitu. Itu dari Februari cuman kayak gitu doang sih, masalah kecil yang dibesar-besarin aja sama dia. Oke, jadi bulan-bulan berikutnya hubungan kalian tuh apakah dia apa ya, masih tetap egois ke kamu atau gimana gitu, sampai akhirnya sekarang kalian udah berakhir kan? Ya udah. Ya, sampai akhirnya berakhir tuh karena apa gitu loh? Sebetulnya itu sih sifatnya dia kayak gitu sih udah gak bisa diganggu gugat lagi sih. Emang gak bisa berubah gitu, dia udah gak mau sih, lebih tepatnya gak mau. Bulan Februari sih kayak gitu, bulan Maret baik-baik aja. Nah bulan April bener-bener puncaknya, dia gak bisa bener-bener terkontrol banget. Dia sampai 5 kali lah minta putus sama saya. 5 kali tanpa alasan yang jelas, masalah kecil dia besar-besarin sampai dia akhirnya bilang mau putus lah, apalah gitu. Jadi pas setelah dia bilang dia mau putus sama kamu tuh, apakah kamu langsung mengiyakan oke, putus gitu, atau gimana? Gak pernah sih, saya gak pernah mengiyakan untuk putus, selalu istilahnya ngemis-ngemis lah kata jangan putus, karena menurut saya alasannya itu gak jelas untuk dia putus. Yang pertama karena dia ngerasa dia nggak baik buat saya, terus yang kedua karena dia waktu itu saya ngeliat dia bonceng sama cewek lain, dia ngerasa nggak baik juga buat saya. Selalu alasannya aku tuh nggak baik buat kamu, jadi kita klise ya, maksudnya juga hubungan kalian juga nggak bisa dikatakan yang sebentar kan ya, maksudnya untuk alasan klise itu kenapa nggak dari awal aja gitu loh, setelah dia ngerasa kalau dia tuh toksik dan egois ke kamu tuh, kenapa nggak ya udah gitu, udahan gitu loh ya, kamu sih mikirnya seperti itu. Kalau dari awal emang udah nggak bisa ya jangan dipaksa gitu kan. Nah terus yang terakhir sih, ini benar-benar gak masuk akal banget sih. Jadi saya itu bilang sama dia kok mau ke rumah temen, tapi nggak tahu nginep apa enggak, sama temen cowok juga. Terus dia langsung bilang ya udah kalau kamu mau pergi kita putus aja, ngomong gitu. Itu di malam sehari sebelum lebaran dia ngomong kayak gitu ke saya, kayak apa sih kok jadi kayak gini, ya udah aku nggak pergi, ngomong gitu. Ya udah pergi aja gitu, katanya main sama temen cowoknya gitu. Dia ngata-ngatain saya lah, gue nggak suka ya punya cewek gatel kayak lo gitu. Itu puncaknya dia, bener-bener kayak aduh ini orang berubah nih pasti nih, udah nggak bisa. Terus ya balik lagi sih saya ngemis lagi, karena itu bener-bener saya tuh udah nggak, kayak mental saya tuh udah diuji banget dari awal pacaran sama dia sebenarnya. Jadi saya nggak bisa mikir jernih kemana-mana, karena satu-satunya pemikiran saya tuh kayak gue harus sama dia terus nih, karena apa yang gue punya tuh ada di dia gitu ya. Di dia doang. Jadi semenjak hubungan kalian itu lama-kelamaan juga mempengaruhi circle kamu ya? Circle pertemanan kamu gitu. Lebih kata tuh nggak ada temen sama sekali sih. Karena temen-temen juga mikir kayak ya apaan sih toxic banget cowoknya gitu, males gue temenan sama lo, apa nggak boleh gitu kan. Ya udah, terus ya udah bulan Mei ke Juni tuh ya agak berantakan sih, kayak ya udahlah, sifatnya dia tuh udah mulai saya maklumin gitu. Jadi sih emang dia orang egois gini. Bulan Juni baru kita putus karena jadi saya waktu itu bolos sekolah karena dia juga, stres karena dia juga. Terus dia nyariin saya, abis itu saya nggak ada, dia bilang kayak gini kayak yaudah kita sampai sini aja kali ya, karena saya hilang hari itu. Jadi masalah kecil tuh dibuat besar biar putus gitu. Jadi dia itu nunggu saya mutusin sih intinya. Jadi dia tuh apa ya, selalu mencari cara biar kalian tuh udahan gitu. Iya. Dan mencari cara biar kita udahan tapi saya yang mutusin. Saya ngerti. Ya, dan dia waktu itu saya kayak ya udah kalau itu emang mau kamu ya udah nggak apa-apa. Terus kata dia enggak, saya bingung kan kok enggak, kan kamu yang bilang putus. Enggak, aku nggak pernah bilang kayak gitu. Terus
saya mikir kayak oh ya udah berarti emang aku yang buat mutusin. Saya mutusin dia, sebelum saya mutusin saya telepon dia dulu, dia nggak angkat, saya nge-spam chat, dia nggak jawab. Dan menurut saya ya udah itu jawabannya, dia nggak balas chat saya, berarti itu jawabannya, berarti dia menyetujui hal itu. Berakhir hubungan kalian. Seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi yang bikin saya sampai sekarang nggak terima sama ini tuh karena effort saya udah bagus sama dia, saya rela kehilangan semua saya punya, saya kasih mau uang, waktu, semuanya saya kasih ke dia, tapi feedback itu sama sekali nggak saya dapet gitu. Dia malah bilang ke seluruh temennya kalau saya mutusin dia, play victim lah jatuhnya. Play victim, oke. Iya, gitu sih. Jadi setelah itu gimana sih? Oke, baik. Jadi setelah akhirnya nih ya, finally kamu tuh putus dengan dia, kamu tuh ada rasa apa ya, trauma atau gimana gitu untuk dekat lagi sama cowok atau untuk berhubungan lagi dengan cowok? Sebenarnya langsung kesehatan mentalnya turun sih. Mental turun. Iya, seminggu setelah putus itu saya bener-bener nggak bisa keluar luar rumah gitu. Diem aja di kamar, nggak sekolah selama seminggu tuh saya nggak sekolah, saya diem doang di kamar sampai dibawa ke dokter lah gitu. Terus masih keinget dia gitu, kok mana permintaan maaf lu setelah nyakitin gue gitu. Terus trauma untuk kenalan sama orang baru, kan udah banyak gosip kalau saya udah putus gitu kan. Jadi kayak lu putus ya bla. Emang sih temen balik lagi setelah dia ngomong apa sih, setelah tahu kalau saya putus temen satu demi satu balik lagi, tapi saya pikir saya enggak, gue nggak butuh, yang gue butuh tuh dia gitu. Oke. Jadi ya itu sih pengaruh, dia benar pengaruh buruk buat saya sebenarnya sih. Dan saya juga pernah minta balikan sama dia gitu, kenapa sih nggak mau minta balikan gitu. Dia bilang nggak tahu, gue mau lagi introspeksi diri aja, dia mau kayak gitu. Tapi setelah dia ngomong introspeksi diri, berapa hari setelahnya dia bikin status kalau dia tuh suka sama orang gitu, menyatakan cinta ke orang lain. Iya, saya ya udah, emang udah nggak bisa balik lah istilahnya. Kayak emang berarti emang dari awal tuh dia emang udah ada yang lain sebenarnya, tapi emang lagi sama saya aja jadi nggak bisa gitu. Jadi sekarang apakah kamu masih merasa apa ya, masih merasa seperti itu, masih nggak terima untuk kehilangan dia, masih apa ya, mengurung diri di kamar sampai sekarang? Apakah kamu masih bolos sekolah? Udah enggak sih, alhamdulillahnya udah enggak bolos sekolah, udah mulai berteman lagi sama orang gitu sih. Dibilang terima sih, terima kepergian dia, udah terima, udah ikhlasin. Tapi yang ketinggal itu kenapa ya, kok lu nggak minta maaf sama gue, kok lu nggak ngerasa bersalah gitu, bersalah sadar gitu. Dia tuh nggak ada sama sekali. Dia tuh kayak mikirnya kayak ya udah. Terus teman saya pernah nanya ke dia, kamu nyakitin Aca, emang lu nggak ngerasa bersalah? Dia cuma bilang, gue nggak pernah nyakitin Aca nyakitin diri dia sendiri karena terus-terusan sama gue gitu. Oke. Udah dari situ saya berubah mindset saya kalau emang dia tuh yang udah gak bener. Tapi setelah kamu mengalami hubungan seperti itu juga ada perubahan nggak sih dalam diri kamu? Ada sih, lebih jaga-jaga aja sama orang-orang, terutama cowok lah ya. Ada trauma sedikit, dibahas sedikit sih nggak, lebih kayak kalau ada orang yang ngomong begini kayak nggak percaya, pasti endingnya bakal sama aja gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya sekarang tuh beranggapan bahwa cowok tuh sama aja semuanya ya? Iya. Kayak deketin, menjalin hubungan, berakhir nyakitin gitu ya? Iya kayak gitu aja sih, nggak ada yang berubah gitu. Sampai sekarang tuh cuma fokus sama pendidikan aja. Karena ngerasa dulu kayak cuman karena hal ini bolos sekolah gitu sih. Apa ya, jadi membuang waktu untuk
hal yang sepele gitu. Maksudnya aku gak bisa saya katakan sepele juga sih ya untuk kamu, karena kan juga kamu ada rasa ke dia, rasa cinta, rasa sayang, itu tuh pasti bukan hal yang sepele. Apalagi waktu itu juga kamu emang berada dalam hubungan yang apa ya, emang sebenarnya dia pun juga pasti pernah kan nge-treat kamu dengan baik walaupun akhirnya seperti itu. Makanya kamu pun juga berusaha untuk mempertahankan hubungan karena kamu tuh berpikir bahwa dia masih bisa berubah nih seperti di awal, jadi baik lagi ke saya gitu. Iya, saya mikir kayak gitu sih sekarang. Jadi ya setelah kehilangan dia saya mikir saya jauh lebih baik tanpa dia sih sebenarnya. Cuman kurang menerima keadaan aja yang sekarang. Lebih ke butuh permintaan maafnya dia Permintaan aja. maafnya aja. Iya sih, cuma gitu. Seperti itu. Jadi untuk sekarang udah mulai bisa mengikhlaskan dia, walaupun ya saya tahu bahwa nggak bisa mengikhlaskan sepenuhnya karena tadi kan kamu masih menunggu permintaan maaf dari dia kan, sedangkan sampai saat ini pun kamu pun juga belum menerima permintaan maaf tersebut kan. Iya, belum sih. Jadi ya itu aja sih lebih kurangnya permintaan maaf dia, kesadaran dia aja tuh nggak ada apa permintaan maaf. Jadi sekarang mencoba untuk gak berharap permintaan maafnya dia karena saya tahu dia nggak bakal pernah bermaaf. Baik Nasya, jadi sekarang setelah kita melakukan sesi konseling seperti ini, apakah kamu sudah merasa lebih tenang? Tadi kan kamu bilang kan di awal bahwa kamu ingin menceritakan masalah kamu ya, apakah sudah teratasi masalah kamu? Udah sih, udah tenang banget, jauh lebih plong aja gitu jadinya. Lebih terbuka gitu. Iya, jadi saya kayak mikir pas diceritakan ulang lagi dari awal sampai akhir, kayak mikir kok saya dulu pernah sebego itu ya gitu. Saya jadi mikir kayak nggak boleh nih kayak gini lagi gitu. Jadi setelah saya ngomong sama ibu, ini untuk pertama kalinya lagi saya ceritakan ulang lagi, jadi kayak lebih iya plong aja gitu cerita sama orang lain, karena selama saya sama dia saya nggak pernah cerita sama orang lain kan. Jadi lebih enak, terus saya juga pikirannya juga lebih kebuka lagi sekarang, nggak ngestak dulu, jadi nggak bergantung sama orang lain lagi. Jadi saya bergantung sama pikiran saya sendiri aja gitu lah. Oke, jadi ada yang mau diceritakan lagi mungkin atau sudah cukup konseling kita hari ini? Itu aja sih, Bu. Oke. Terima kasih ya Ibu sebelumnya. Iya Nasya, sama-sama. Saya harap saya dapat membantu Nasya ya untuk bisa lebih menerima keadaan Nasya. Kalau misalnya ada masalah lagi gitu, ada punya masalah atau punya beban yang perlu Nasya bagikan ke orang lain, Nasya bisa menemui saya. Nasya tinggal bilang aja gitu ke saya, dan saya insya Allah akan selalu bersedia dan siap buat mendengarkan cerita Nasya ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Nasya.